Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ngomongin soal bunuh diri Ustaz. Ya. Ini kan lagi marak di Kabupaten Gaya Luas. Bahkan ini kejadian udah ada 2 tahun Ustaz. Baik. Nah, hukum sebenarnya bagaimana hukum bunuh diri ini dalam Islam Ustaz? Baik. Jadi setiap tindakan seorang muslim dalam Islam itu pasti ada konsekuensi. Maka sebagaimana kita ketahui ada tindakan bentuknya kebaikan, ada bentuknya keburukan. Maka dalam kebaikan juga Allah akan memberikan apresiasi. Sekecil apapun kebaikan kita akan diberikan balasan. Maka Nabi pernah mengatakan, la tahtaqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah menganggap perbuatan baik itu remeh walaupun kecil. Kata Nabi, walau antalqa akhaka biwajhin talik. Walaupun bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria. Ini juga mendapat balasan. Tentu terkait dengan keburukan juga ada konsekuensi. Karena kita sudah mengikat janji baiat dengan syahadat kita. Kita harus jadi kita syahadat itu pada prinsipnya telah mengikat kita untuk tunduk kepada hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Islam ada dosa-dosa kecil disebut dengan shaghair ya. Shaghair. Dan ada dosa-dosa besar disebut dengan kabair. Contoh misalnya ketika Nabi mengatakan ijtanibu sab'al mubiqat. Jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Para ulama menganggap ini dosa besar ya. Salah satunya qatlun nafsi allati haramallahu illa bilhaq. Membunuh jiwa yang tidak dibenarkan dalam agama. Maka ini disebut dengan kabirah ataupun kabair, dosa besar. Tapi para ulama berpendapat bahwa membunuh diri itu lebih besar lagi dosanya. Sehingga diistilahkan dengan akbahul kabair. Ataupun akbarul kabair. Dosa yang lebih besar lagi, yaitu membunuh diri sendiri. Ataupun dalam istilah bahasa Arab juga sering disebut dengan al-intihar ya. Al-intihar itu membunuh diri ya. Ataupun dalam konteks jihad hari ini ada juga istilah intihar ini, orang yang bom bunuh diri ataupun bom mati ya. Baik. Nah, kalau itu sendiri itu kan dia berniat untuk mendekatkan diri pada Allah. Apakah itu juga jadi memang menimbulkan polemik juga di tengah-tengah para ulama ya. Tergantung situasinya. Tergantung situasinya. Jadi kalau memang ada alternatif lain ya, untuk mempertahankan diri, maka jiwa itu tetap dilindungi. Karena di antara maqasidus syariah ataupun tujuan-tujuan diturunkan syariah itu adalah hifdzun nafsi, menjaga jiwa. Itu benar-benar harus dijaga kecuali dalam kondisi yang sangat darurat ya, untuk menyelamatkan kehidupan orang banyak. Baik Ustaz. Ini kan Ustaz, kalau kita lihat dari segi ilmu psikolog mungkin Ustaz. Kan kejadian bunuh diri, kejadian pokoknya yang semacam itu kan erat kaitannya dengan mereka orang-orang ini merasa begitu banyak dan berat masalah yang dihadapinya kan Ustaz. Baik. Nah, kalau dalam Islam sendiri Ustaz, seperti apa kita menghadapi atau menyikapi masalah ini? Baik. Jadi karena bunuh diri ini termasuk salah satu dosa yang tadi bahkan lebih besar dari dosa besar. Dalam Quran juga Allah misalnya menyebut ya dalam surah An-Nisa ayat 29 ayat 30. Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim wala taqtulu anfusakum innahu kana bikum rahimah. Jangan kalian membunuh diri kalian. Allah itu sayang kepada kalian. Tapi kalau memang sangat dimotori oleh situasi kejiwaan seseorang ya. Maka di sini nanti ada hukum yang berbeda terkait dengan orang yang menghalalkan bunuh diri dengan orang yang masih meyakini itu dosa tapi memang yang bersangkutan tidak bisa untuk menguasai dirinya. Maka
di ayat 30-nya Allah mengatakan, "Wa may yaf'al dzalika", barang siapa melakukan itu ya, udwanan ya, atas dasar permusuhan, wa zulman ya, dan atas dasar kezaliman, maka itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, jadi itu balasannya neraka. Maka sebelum melakukan tindakan bunuh diri, perlu untuk berpikir 100 atau bahkan 1000 kali ya. Nah, jadi jangan hanya memikirkan diri kita, pikirkanlah orang-orang tersayang di sekitar kita. Kita punya keluarga, kita punya anak ya, yang mungkin perlu melihat dalam hal dunia ini. Kan kita lihat orang yang lebih besar ya, masalahnya dibandingkan kita ya. Baik. Nah, masih banyak orang lebih besar masalahnya dibandingkan kita. Jadi kenapa harus memilih alternatif untuk membunuh diri? Ustaz. Ini Ustaz, kalau ancamannya sendiri mungkin ada nggak dari Allah atau Rasulullah gitu yang menyampaikan Ustaz, ancaman terhadap orang yang bunuh diri? Karena memang konsekuensinya besar ya. Tentu